Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Safira Putri Azarini dengan NIM P272420221009. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai anthraquinone. Nah, ini sudah ada Mbak Yasmin yang bergabung. Apa kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ini nanti kita masuk ke pembahasan dari analisis anthraquinone dengan sedikit membahas jurnal. Nanti dimulai dari identifikasi dengan struktur kimia anthraquinone seperti pada gambar. Nah, ini anthraquinone itu merupakan senyawa termasuk dalam metabolit sekunder yang dimana dia ini bukan yang esensial, tapi bisa menunjang kebutuhan primer, juga bisa sebagai pertahanan diri, dan juga mengidentifikasi dari makhluk hidup. Nah, anthraquinone itu merupakan golongan quinone fenolik yang biosintesisnya berasal dari turunan fenol dengan senyawa kristal bertitik leleh tinggi dapat larut dalam pelarut organik seperti ester, ether, etil asetat dan juga alkohol dan sebagainya. Nah, itu juga bisa dengan pelarut bata dan juga nanti akan membentuk warna violet merah. Nah, anthraquinone ini mempunyai turunan yang umumnya larut dalam air panas atau alkohol encer. Senyawa anthraquinone ini dapat bereaksi dengan basa, memberi warna kuning hingga merah atau ungu atau hijau. Nah, senyawa gugus OH fenolik, yang artinya nanti gugus OH yang berikatan dengan ikatan aromatis seperti benzen yang dimana ikatannya itu merupakan ikatan tertutup dengan rantai rangkap itu selang-seling. Nah, ini nanti baik dalam keadaan bebas atau sebagian termetilasi dan terglikolisis. Bentuk senyawa anthraquinone itu di tumbuhan masih rumit dalam perazat, artinya aslinya itu mudah terurai oleh enzim atau cara ekstraksinya itu kurang sesuai. Di tumbuhan, anthraquinone itu kadang ditemukan dalam bentuk glikosidanya atau zat yang mengandung gula, dan ini nanti bisa diubah jadi aglikon atau tanpa gula oleh proses oksidatif atau enzim beta-glikosidase. Lanjut, ini ada fungsi anthraquinone. Yang pertama ada anti jamur, anti malaria, antibakteri, antivirus, antihelmintik atau cacing, kemudian analgesik atau nyeri, hipotensi atau darah rendah, anti tumor, agen peningkat kekebalan, anti kanker, antioksidan, antiinflamasi atau radang, mengatasi artritis atau radang sendi, kemudian juga membantu kinerja pencernaan. Nah, di komponen anthraquinone itu secara klinis dianggap penting, terutama seperti ada rubiadin, damnasantal, sama purpurin untuk formula obat kemoterapi. Senyawa anthraquinone itu menyebabkan protein bakteri menjadi inaktif, bahkan kehilangan fungsinya. Nah, lanjut itu kita akan mereview jurnal dengan judul Simple Method of 910 Anthraquinone Assay in Eleutherin americana using High Performance Liquid Chromatography. Nah, Eleutherin americana itu atau bisa disebut dengan bawang dayak, itu merupakan tumbuhan kelompok famili Iridaceae mengandung senyawa alami yang diklasifikasikan berdasarkan struktur menjadi anthraquinone, naftalena, dan naftoquinone. Nah, ini menggunakan HPLC untuk menentukan 910 anthraquinone. Penelitiannya ini dilakukan di tumbuhan ini karena bisa jadi 910 anthraquinone-nya ini dapat terjadi akibat penggunaan dari pestisida. Nah, lanjut untuk prosedurnya, ini dimulai dengan perkembangan fase gerak. Nah, komponen fase gerak ini nantinya dicampur seperti sulfur metanol dengan komposisi 35:65, kemudian asetonitril metanol, komposisi 45:55, terus ada asetonitril
air suling itu 50:50. Nah, kemudian nanti disaring dengan 0,45 mikrometer membran mikropori dan disonikasi. Kemudian kita akan mempersiapkan larutan stok 910 antraquinon. Larutan stok dengan konsentrasi 300 mikrogram per mililiter dibuat dari 15 mg 9,10 antraquinon dan diencerkan 40 ml dari fase gerak. Kemudian diaduk larutannya, lalu ditambahkan 50 ml fase gerak lagi. Nah, kemudian lanjut untuk penentuan serapan panjang gelombang maksimum 910 antraquinon. Ini dengan menyiapkan larutan 910 antraquinon dengan konsentrasi 6 mikrogram per mililiter. Terus menentukan panjang gelombang dengan serapan maksimum dilakukan di rentang 200 sampai 390 nanometer dengan menggunakan spektrofotometer diode array Hewlett Packard 8453. Nah, kemudian kita mengoptimalisasi sistem HPLC. Nah, dengan menentukan laju aliran, volume injeksi, dan fase gerak. Kemudian menghitung parameter kromatografi seperti simbangan baku relatif dan tailing factor. Kemudian sistem yang memberikan hasil terbaik ini nanti akan dipilih dalam penelitian. Kemudian ada sistem HPLC. Ini digunakan fase diam inertial ODS 3 ukuran 4,6 kali 150 mm. Kemudian fase gerak air suling asetonitril 50:50 detektor UV visible dengan panjang gelombang 250 nanometer, laju alir 1,25 ml per menit, dan volume injeksi 10 mikroliter. Nah, kemudian menguji kesesuaian sistem. Larutan standar 910 antraquinon ini mengandung 6 mikrogram per mililiter disuntikkan dalam HPLC sebanyak 6 ulangan. Ada standar relatif deviasi, faktor tailing, efisiensi kolom, faktor kapasitas, dan juga resolusi hitungnya. Nah, kemudian ini ada metode validasi, linearity. Nah, ini ada limit of defection atau LOD, dan juga limit of quantification ada LOQ. Nah, larutan standar 910 antraquinon itu nanti dibuat dari larutan stok dengan metode pengecaran 1,2 sampai 6,0 mikrogram per mililiter. Nah, larutan stok ini nanti diencerkan. Tiap larutan diletakkan di tempat yang berbeda dan sonicate selama 10 menit. Nah, tiap larutan diambil dan disaring dengan membran mikropori 0,45 mikrometer. Larutannya nanti dimasukkan ke autosampler dan disuntikan dalam HPLC. Nah, kemudian kita juga mencatat respon dari HPLC tiap konsentrasi 3 ulangan. Kemudian buat kurva kalibrasinya ini nanti ditarik dan persamaan regresinya ditentukan. Lalu hitung juga koefisien korelasi LOD dan LOQ. Lanjut, ini ada uji ketelitian, dilakukan ada 2. Ini untuk yang pertama itu ada dari larutan standar, kemudian dari larutan sampel. Nah, larutan sampel berduri ini nanti diuji dengan 1,25 gram sampel ditambah 1800 mikroliter. 910 antraquinon 6 ml larutan, fase gerak ditambah hingga 5 ml, kemudian konsentrasi larutan standar yang sama ditambah untuk sampel berduri. Kemudian kedua, uji dilakukan 6 ulangan, larutan sampel sebaik 1 ml, tiap larutan disaring dengan membran mikropori 0,45 mikrometer, diletakkan di autosampler untuk injeksi dengan uji presisi intraday test dan juga interday test. Nah, berikut ada sumber-sumber dari PPT-nya. Baik, Mbak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, sudah cukup mudah dipahami. Alhamdulillah. Baik, Mbak, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.